Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Andrean dengan NIM 20101015 dari kelas S1 TT08A. Cita-cita saya itu menjadi seorang pengusaha dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Sebelumnya, izinkan saya untuk sharing terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan post-test praktikum fisika dengan modul gerak peluru. Tujuan pertama yaitu tujuan percobaan. Setelah melakukan percobaan ini diharapkan pertama dapat memahami konsep gerak parabola atau peluru, dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, sudut tembakan, dan jenis benda. Kedua yaitu dasar teori. Gerak parabola atau peluru pada dasarnya merupakan perpaduan antara gerak horizontal pada sumbu X dan gerak vertikal pada sumbu Y. Pembelajaran gerak parabola ini di dalam kelas dapat menggunakan peralatan laboratorium. Namun tentu saja peralatan laboratorium itu tidak mungkin dibawa pulang oleh siswa. Alternatif media digital yang dapat digunakan untuk pembelajaran fisika adalah simulasi PET. Gerak parabola atau peluru merupakan perpaduan antara GLB dan GLBW pada bidang datar. GLB pada arah horizontal sejajar dengan sumbu X, GLBB pada arah vertikal sejajar dengan sumbu Y, dengan percepatan konstan rata-rata 9,8 meter per second 2. Lintasan gerak parabola selalu melengkung ke bawah akibat adanya percepatan gravitasi bumi. Salah satu yang khas dari gerak peluru adalah komponen kecepatan arah horizontal selalu tetap selama peluru bergerak. Di sini terdapat rumus untuk menghitung waktu, ketinggian, dan jarak. Untuk menghitung waktu yaitu TP sama dengan V0 sin theta per G, ketinggian Hmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G, jarak R sama dengan V0 2 kuadrat sin 2 theta per G. Selanjutnya itu percobaan. Di sini saya akan mengambil percobaan pada tabel ketiga, di mana saat sudut 45 derajat dan kecepatan awal yaitu 10 meter per second terhadap beberapa jenis benda. Di sini saya akan melakukan percobaan pada nomor 1 dan 2 yaitu cannonball dan golf ball. Tentu saja kita masuk ke PET simulation. Nah, di sini sudah terdapat cannonball dengan massa 17,60. Kita atur itu sudutnya itu dengan ketentuan yang tadi 45 derajat dengan kecepatan 10 meter per second. Langsung saja kita simulasikan. Oke. Untuk menghitungnya kita letakkan ini pada titik hijau di tengah. Nah, di sini kita mendapatkan waktu 0,72 second dengan ketinggian 2,55 meter dengan jarak 10,19 meter. Nah, berarti tadi cannonball sama yang kita hasilnya sama dengan apa yang kita simulasikan tadi dengan massa 17,60 kg, mendapatkan waktu puncak 0,72 second, jarak maksimum 10,19 meter, dan ketinggian maksimum 2,55 meter. Selanjutnya kita akan mensimulasikan yaitu golfball. Sini gabung menggunakan massa 0,05 kg dengan sudut 45 derajat dan kecepatan 10 meter per second. Saya mengukur sama letakkan pada titik hijau di sini. Nah, di sini mendapatkan waktu 0,72 second, ketinggian 2,55 meter, dan jarak yaitu 10,19 meter.
Nah, berarti yang di sini sama dengan apa yang kita simulasikan barusan, dengan massa 0,05 kg, mendapatkan waktu titik puncak yaitu 0,72, jarak maksimum 10,19 dan ketinggian maksimum 2,55. Nah, di sini terdapat perhitungan dengan percobaan pertama yaitu perhitungan waktu. Rumusnya TP sama dengan V0 sin theta per G sama dengan 10 dikali 45 derajat per 9,81 sama dengan 10 dikali 0,5 per 2 per 9,81 mendapatkan hasil sama dengan 0,72. Untuk mengukur jaraknya itu R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G sama dengan 10 kuadrat sin 2 kali 45 derajat per 9,81 sama dengan 100 dikali sin 90 derajat per 9,81 sama dengan 100 dikali 1 per 9,81 mendapatkan hasil yaitu 10,19. Untuk menghitung ketinggian yaitu sama dengan Hmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G sama dengan 10 dikali sin 45 derajat dikali sin 45 derajat per 2 dikali 9,81 sama dengan 100 dikali 0,5 akar 2 dikali 0,5 akar 2 per 2 dikali 9,81 mendapatkan hasil yaitu 2,55. Nah, pada percobaan kedua kita dapat menghitungnya, rumusnya sama dengan pada percobaan pertama, yaitu untuk mengukur waktu menggunakan rumus TP sama dengan V0 sin theta per G, mendapatkan hasil yaitu 0,72. Jarak yaitu R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G, mendapatkan hasil yaitu 10,19 dan ketinggian yaitu Hmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G, mendapatkan hasil 2,55. Nah, pada ini semua sama, itu hasilnya dalam percobaan ketiga, keempat, dan 5. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama, semakin besar sudut yang diperlukan oleh suatu benda, maka waktu, jarak, dan ketinggian akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Kedua, sudut yang kecepatan awal atau meter per second yang menentukan waktu, jarak, dan ketinggian suatu benda. Ketiga, semakin besar sudut yang dibentuk, maka peluru yang ditembakkan semakin dekat atau semakin pendek jarak peluru terjatuh. Tekniknya, untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari, gerak peluru contohnya adalah menembakkan rudal atau mortir. Mengapa? Karena gerakan benda berbentuk parabola ketika diberi kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut elevasi terhadap garis horizontal. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi dan simulasi post-test praktikum fisika kali ini. Jika saya ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Jangan pernah untuk menyerah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.